wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan sahabat rumah belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi hari ini masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang bakteri. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah membahas tentang struktur dan fungsi dari sel bakteri. Maka materi untuk minggu ini yaitu cara hidup dan reproduksi bakteri. Jangan lupa ya, dukung Bapak terus dalam pembatik level 4. Doakan Bapak semoga Bapak menjadi duta rumah belajar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama adalah menjelaskan cara hidup dari bakteri. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi reproduksi pada bakteri. Baik, mari kita bahas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas cara hidup bakteri dan sistem reproduksi pada bakteri. Yang pertama adalah cara hidup pada bakteri. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Yang pertama adalah bakteri heterotrof. Umumnya bakteri ini tidak berklorofil, kemudian tergantung pada bahan organik di sekitarnya dan tidak bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik untuk makanannya. Contoh bakteri ini adalah bakteri parasit, yaitu bakteri yang mendapatkan zat makanan dari organisme lain yang ditumpanginya. Selanjutnya adalah bakteri sporofit. Kebutuhan makanannya diperoleh dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Bakteri ini dapat merombak bahan organik menjadi bahan anorganik. Perombakan bahan organik menjadi bahan anorganik terjadi melalui fermentasi atau respirasi. Selanjutnya adalah bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada hospes atau inang yang dihinggapinya. Misalnya adalah Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes, kemudian Vibrio coma yang menyebabkan penyakit kolera. Bakteri apatogen yaitu bakteri yang tidak menimbulkan penyakit pada inangnya. Contohnya adalah Escherichia coli dan Streptomyces griseus. Namun, Escherichia coli merupakan bagian flora normal dari usus halus dan telah lama dicurigai sebagai penyebab diare pada manusia dan hewan. Yang kedua adalah bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini merupakan bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah bakteri fotoautotrof. Kelompok bakteri ini menggunakan cahaya sebagai energi untuk membantu menyusun bahan organik dari bahan anorganik. Bakteri ini juga memiliki pigmen hijau, kuning, atau ungu pada tubuhnya. Selanjutnya adalah bakteri kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini adalah bakteri yang menggunakan bahan kimia sebagai energi untuk membantu proses penyusunan bahan organik dari bahan anorganik. Contoh bakteri ini adalah Nitrosomonas, Nitrospira, dan Nitrococcus. Oke, selanjutnya adalah bagaimana dengan reproduksi pada bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan membelah diri.
Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi dua. Beberapa jenis bakteri dalam lingkungannya yang sesuai dapat membelah setiap 20 menit. Pada sel prokariotik tidak mengalami mitosis maupun meiosis, melainkan melalui proses yang disebut pembelahan biner. Pembelahan biner bakteri dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa. Kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membentuk lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetik yang sama. Selain reproduksi secara aseksual, bakteri juga melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut sebagai rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik menghasilkan dua sel bakteri yang masing-masing memiliki kombinasi materi genetik dari dua sel induk. Reproduksi genetik pada bakteri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi adalah masuknya DNA telanjang ke dalam sel bakteri dan mengubah sifat sel bakteri. Bakteri yang melakukan transformasi contohnya adalah Streptococcus pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, Bacillus, dan Rhizombium. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme lain, yaitu bakteriofag. Dan yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan sel genetik secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Konjugasi umumnya terjadi pada bakteri gram negatif, misalnya adalah Escherichia coli. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang cara hidup dan reproduksi pada bakteri. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini Bapak akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik dan kirim menggunakan Google Classroom. Materi-materi biologi kelas 10 dapat juga kalian akses di portal Rumah Belajar. Jadi jangan lupa kalian download aplikasi portal Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.